Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat? Tentunya harus sehat. Berjumpa lagi dengan DM Channel. Bayangkan, jika kalian terjebak ke dalam sebuah dunia misterius yang mana di sana kalian dipaksa untuk ikut bermain di dalam berbagai permainan sadis, supaya bisa tetap hidup. Ini adalah sekilas cerita dari beberapa episode dari serial original Netflix berjudul Alice in Borderland Season 1. Dan buat kamu yang penasaran tentang cerita lengkapnya dari series ini, tonton video kali ini karena DM Channel akan merecap seluruh alur cerita dari series Alice in Borderland. Tapi sebelum kita mulai membahas alur ceritanya, saya mau ingatkan teman-teman DM Channel yang baik hati untuk subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur cerita Alice in Borderland. DM Channel. Cerita diawali dengan menceritakan seorang pemuda pengangguran dengan hobi bermain game bernama Arisu Ryohei. Dalam series ini Arisu digambarkan sebagai seorang yang tidak bahagia di rumahnya, karena ayahnya lebih menyayangi adik laki-lakinya dan juga selalu membanding-bandingkannya dengan adik laki-lakinya. Apalagi setelah kematian ibunya yang membuat Arisu sekarang tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Dan hanya dianggap sebagai benalu di rumah. Arisu yang tidak betah di rumah karena dianggap hanya menjadi beban di rumah, kemudian pergi keluar rumah dan berencana untuk bermain dan menginap bersama kedua sahabat dekatnya sejak sekolah bernama Chota Segawa dan Daikichi Karube. Dalam series ini, Chota Segawa digambarkan sebagai seorang pekerja kantoran yang memiliki seorang ibu, di mana ibu dari Chota Segawa sangat religius dan percaya kepada suatu sekte keagamaan di mana sekte ini bertujuan untuk membersihkan bumi dari pengaruh jahat. Tapi ternyata sekte ini malah terus memeras ibu dari Chota, yang membuat ibu dari Chota terus meminjam uang kepada Chota untuk didonasikan kepada sekte. Bahkan ibu dari Chota sampai rela untuk diperkosa dari petinggi sekte ini dengan alasan untuk bisa menyelamatkan bumi. Sedangkan Daikichi Karube diceritakan sebagai seorang pelayan di sebuah bar yang punya hubungan dekat dengan pacar bosnya sendiri. Sampai suatu hari hubungan selingkuh mereka akhirnya ketahuan oleh bosnya, dan Karube akhirnya dipecat dari bar tempatnya bekerja. Selanjutnya Arisu langsung bertemu Chota dan juga Karube di depan stasiun Shibuya. Di mana pada saat itu mereka mulai larut dalam candaan dan tanpa sadar telah mengganggu lalu lintas yang ada di Shibuya, sampai-sampai mereka akhirnya dikejar oleh polisi, sehingga mereka terpaksa harus bersembunyi di dalam toilet stasiun. Di mana pada saat bersamaan muncul satu insiden semacam ledakan kembang api yang membuat seluruh listrik di kota Tokyo padam. Dan secara misterius membawa mereka ke sebuah dunia paralel di mana pada saat itu kota Tokyo yang padat kelihatan sepi dan juga tidak ada kehidupan sama sekali di dalamnya. Yang nantinya kita kenal sebagai Borderland. Mereka lalu mencoba mencari petunjuk tentang dunia paralel ini. Di mana dalam prosesnya mereka malah diarahkan ke sebuah gedung tempat diadakannya sebuah permainan berbahaya, yang wajib untuk mereka ikuti, jika tidak maka mereka semua akan mati. Ternyata tidak cuma mereka yang masuk ke dalam gedung ini, ada juga dua wanita lain yang juga secara terpaksa harus ikut ke dalam permainan berbahaya ini. Di mana salah satu wanitanya bernama Saori Shibuki, seorang pegawai biasa dari sebuah perusahaan teknologi. Saori yang telah mengikuti game berbahaya ini sebelumnya, dia kemudian menjelaskan aturan dunia paralel ini kepada mereka. Ia amat ingin keluar dari Borderland karena telah bekerja keras dan baru saja mendapatkan kesuksesan di dunia nyata. Dan juga memberitahukan jika sekali mereka melewati sensor permainan berbahaya ini berarti mereka tidak akan bisa keluar dari sana sampai mereka bisa menyelesaikan permainan atau gagal dalam permainan dan akhirnya mati. Permainan yang ada di Borderland ini terbagi dalam beberapa kategori permainan, seperti kartu wajik yang artinya permainan yang mengandalkan kecerdasan, kartu skop yang mengandalkan kekuatan, kartu hati yang melibatkan sikap pengkhianatan dan juga perasaan, dan kartu keriting yang mengandalkan permainan tim. Di mana setiap kategori dalam permainan itu punya level yang bermacam-macam dari mulai kartu 1 sampai dengan kartu king. Di mana semakin besar nominal kartunya maka akan semakin besar juga tingkat kesulitannya yang harus dihadapi oleh para pemain dalam permainannya nanti. Selain itu nominal dalam kartu itu juga nantinya akan menjadi jumlah visa atau izin tinggal para pemain di Borderland jika mereka berhasil memenangkan game tersebut. Dan jika jangka waktu visa mereka habis mereka akan terbunuh oleh sinar laser yang dikeluarkan oleh Game Master.
kembali ke permainannya. Arisu dan kawan-kawannya akhirnya mendapatkan permainannya 3 kartu keriting, yang berjudul Die or Life, di mana mereka harus keluar dari gedung itu dalam batas waktu yang sudah ditentukan dengan memilih salah satu pintu yang benar dari 2 opsi pintu. Dan dengan keahliannya memecahkan permainan teka-teki dan juga perhitungannya yang matang dengan menggunakan dena gedung ini, Arisu akhirnya bisa memenangkan permainan ini bersama Chota, Karube, dan juga Saori Shibuki. Namun sayang, salah satu gadis yang ikut dalam permainan bersama mereka akhirnya mati karena memilih pintu yang salah di awal permainan. Berikutnya setelah menyelesaikan permainan ini, mereka semua akhirnya bisa mendapatkan visa 3 hari untuk tetap bisa tinggal di Borderland. Dan juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri salah satu pemain yang terbunuh oleh sinar laser saat visa tinggalnya habis. Yang akhirnya membuat mereka menyadari bahwa mereka harus tetap bermain permainan berbahaya ini untuk bisa mendapatkan visa dan juga memperpanjang jangka waktu hidup mereka di Borderland. Selanjutnya Arisu dan kawan-kawan lalu memutuskan untuk membentuk kelompok, di mana mereka tinggal di tempat yang sama dan juga bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di Borderland. Sampai akhirnya Arisu dan Karube memutuskan untuk ikut dalam permainan lain di Borderland supaya bisa memperpanjang visa hidup mereka di Borderland. Sementara Shibuki tetap tinggal bersama Chota, dan merawat Chota yang menderita luka bakar dari permainan sebelumnya. Di mana dalam prosesnya Shibuki mencoba untuk menipu Chota agar tetap berada di pihaknya dengan cara merayu Chota saat mereka sedang ditinggal pergi oleh Arisu dan Karube yang sedang berpartisipasi dalam permainan lain. Arisu dan juga Karube akhirnya menemukan tempat permainan kedua mereka di sebuah kompleks apartemen. Di mana di sana mereka bertemu dengan beberapa pemain baru seperti Morizono Aguni, seorang tentara pertahanan Jepang. Yuzuha Usagi, seorang gadis pemanjat tebing. Suntaro Chisiya, seorang mahasiswa kedokteran. Nitobe, seorang sales perumahan. Kodai Tata, seorang pekerja bengkel dan beberapa pemain lainnya yang tidak diketahui namanya. Di mana di sana mereka memainkan permainan kartu 5 skop yang berjudul Kejar-Kejaran, yaitu sebuah permainan di mana pemain harus lari dari para pengejar yang bersenjata. Dan mereka harus menemukan zona aman yang terletak di salah satu kamar yang ada di gedung apartemen itu dalam jangka waktu 20 menit. Permainan ini sendiri akhirnya selesai, setelah Arisu, Chisiya dan juga Usagi bekerja sama untuk menemukan ruangan ini, di mana sesampainya mereka di ruangan ini, Arisu dan juga Usagi mengalahkan penjaga yang ada di sana dan menekan tombol darurat yang ada di dalam ruangan itu, yang secara langsung menghentikan bom yang ada di gedung apartemen itu, dan malah memicu peledak yang ada di leher para pengejar dan membuat mereka seketika mati saat itu. Setelah permainan selesai, Chisiya kemudian menemukan petunjuk kertas dari mayat salah satu para pengejar, yang mempunyai gambar lingkaran dengan garis-garis tidak beraturan, yang artinya masih menjadi misteri dan juga belum terpecahkan sampai saat ini. Sementara itu teman Arisu, Karube juga menemukan sebuah petunjuk dari radio HT yang memberikan pesan suara untuk kembali ke beach. Di mana hal ini tentunya menjadi petunjuk bagi Arisu dan kawan-kawan untuk menemukan keberadaan tempat bernama beach, yang mungkin saja menyimpan petunjuk tentang apa yang terjadi dan juga jalan keluar dari dunia Borderland ini. Keesokan harinya, Shibuki dan juga Chota yang sisa hidupnya berakhir hari itu, akhirnya mau tidak mau harus mencari permainan baru untuk memperpanjang visa mereka. Di mana dengan ditemani Arisu dan juga Karube mereka akhirnya pergi ke sebuah kebun raya tempat diadakannya permainan. Untuk ikut dalam permainan selanjutnya, yang ternyata adalah permainan 7 hati yang berjudul Serigala dan Domba, sebuah permainan yang mirip dengan petak umpet, yang melibatkan 4 orang sebagai pemainnya, yaitu 3 orang akan menjadi domba dan 1 orang akan menjadi serigala, di mana posisi serigala ini akan berubah setiap kali mereka melihat seseorang menggunakan peralatan khusus yang telah disiapkan oleh Game Master, yang dipakai di area kepala mereka. Peraturan game ini sendiri adalah siapa saja yang bisa tetap menjadi serigala sampai waktu permainan berakhir, maka dialah yang akan menjadi pemenang dan menjadi satu-satunya pemain yang akan tetap hidup dalam permainan berbahaya ini. Dan akhirnya permainan 7 hati ini berakhir dengan kemenangan Arisu,
Setelah Chota menahan Shibuki untuk tidak mengejar Arisu dan juga mengorbankan dirinya sendiri bersama Karube supaya Arisu bisa tetap hidup. Meski Arisu masih tetap hidup setelah permainan itu, tapi trauma tentang kematian sahabatnya yang mengorbankan diri dalam permainan kartu 7 hati, malah membuat Arisu menjadi sangat depresi dan tidak mau lagi melanjutkan hidupnya di Borderland. Di mana pada saat Arisu berada dalam masa sekaratnya dia kemudian diselamatkan oleh Yuzuha Usagi, gadis pemanjat tebing, yang pernah dia jumpai dalam permainan kartu 5 skop atau kejar-kejaran sebelumnya. Di mana Usagi kemudian membawa dan juga merawat Arisu di tempat tinggalnya dan kemudian juga berhasil meyakinkan Arisu untuk tetap bisa hidup di Borderland. Dan sejak saat itulah Arisu kemudian mulai bersahabat dan bekerja sama untuk tetap bisa hidup dengan Usagi di Borderland. Arisu dan juga Usagi kemudian mencoba mencari permainan baru di Borderland, di mana pada suatu malam mereka menemukan arena permainan lainnya di sebuah jalur terowongan bawah tanah, dengan kategori 4 keriting yang berjudul jarak. Permainan ini sendiri mengharuskan pemain untuk tetap bertahan hidup dan mencapai tujuan dalam batas waktu 120 menit. Di mana dalam permainan ini Arisu dan Usagi kemudian bertemu dengan 3 orang sahabat, yaitu Yamane, Zei-san, dan juga Takuma, yang sudah berhasil melewati 4 permainan sebelumnya secara bersama-sama. Mereka yang menganggap kalau garis finish dari game ini bisa ditemukan di ujung terowongan akhirnya memutuskan untuk mulai berlari dari titik start mereka yang berada di sebuah bis. Di mana sebelum mereka mulai berlari, ketiga sahabat yang ditemui Arisu dan juga Usagi dalam permainan ini, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sahabat mereka, Takuma, di bis karena kondisi kakinya yang terkilir dan juga tidak memungkinkan dirinya untuk bisa berlari dari permainan ini. Dalam perjalanan menuju garis finish, mereka kemudian diserang oleh seekor macan kumbang besar, yang dilepaskan dalam permainan. Di mana macan kumbang ini membunuh salah satu dari mereka yaitu Zei-san, yang kemudian mengorbankan dirinya supaya Yamane, Arisu dan juga Usagi bisa mencapai garis finish. Sampai akhirnya Arisu memutuskan untuk kembali menjemput Takuma, dan menyadari jika sebenarnya bis yang ada di titik start mereka adalah garis finish atau tujuan mereka di dalam game ini. Dan sadar kalau Usagi dan juga Yamane ternyata berlari ke arah yang salah. Dengan menggunakan solar yang dia temukan dari sebuah motor diesel, Arisu dengan bantuan Takuma kemudian bergegas untuk mengerahkan bis itu dan mencoba menjemput Usagi dan juga Yamane yang berada di ujung terowongan. Namun sayangnya mereka hanya berhasil menyelamatkan Usagi karena Yamane akhirnya terjatuh di jalan dan kemudian tersapu oleh gelombang air yang datang ke arah mereka. Permainan pun berakhir dan sekarang, Usagi, Takuma dan juga Arisu bisa tetap hidup dan mendapatkan visa atau izin tinggal selama 4 hari untuk tetap bisa hidup di Borderland. Itu dia sebagian cerita dari series Alice in Borderland Season 1, dan karena durasinya agak panjang, kita akan lanjutkan cerita dari series ini di part 2 nanti. Like, jika kalian suka dengan video ini, dan komentar untuk detail-detail penting yang mungkin terlewatkan. Terima kasih telah menonton dan DM channel pamit.